Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita umat Tuhan yang percaya, mari nyatakan bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yes. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan imanmu saudara, nyatakan di hadapan Tuhan. Saat ku berjalan, ya Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kami percaya, yes, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, kami percaya hanya Kau Yesus penolong yang setia. Kami nyatakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia.
kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami saat ini yang ikut Tuhan dalam ibadah ini. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, supaya setiap hati pikiran kami boleh dibersihkan, supaya kami punya hati yang taat. Tuhan memberkati setiap kami, Engkau melengkapi, menguatkan kami, supaya dalam hari-hari kami ke depan, biar tangan Tuhan sekiranya menuntun kami, dan Roh Kudus mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa, supaya setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menyertai, memberkati, menguatkan, memulihkan, menyegarkan, menyembuhkan, dan sebagainya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita akan masuk, saudara, di dalam tahun kedua dari masa pandemi ini. Dan kita sudah lewati suka dukanya, dan bagaimana juga perjuangan kita semuanya. Dan sampai hari ini kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk tinggal di dunia ini dengan tujuan untuk menggarami, untuk mempengaruhi. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, kita perlu sekali ada tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Inilah janji Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan akan mengirim Roh Kudus-Nya. Dunia tidak mengenal, tetapi kita mengenalnya. Dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan juga ada di dalam diri kita. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita bicara tentang roh penolong. Roh penolong artinya bahwa kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi ada yang menolong kita. Dan yang menolong itu bukan sembarangan, tetapi Roh Allah sendiri. Sebab itu saudara, yang dikasihi khususnya para ladies ini, bahwa kita ini semuanya harusnya sudah mengenal, yaitu mengenal Roh Kudus. Karena dunia tidak mengenal, tapi kamu mengenalnya. Kita lihat poin pertama dari roh penolong ini, bahwa kita harus mengenalnya. Karena dunia tidak mengenal. Kalau kita tidak mengenal, berarti saudara kita masih belum sesungguhnya menjadi Kristen sejati. Kalau kita mengenal, berarti kita ini bergaul, kita tahu semuanya. Dan yang kedua dari bacaan ini, setelah kita mengenal, yaitu dia, Roh Kudus, menyertai kita semua selama-lamanya. Jadi menyertai. Apakah kedua, para ladies kita semua umat Tuhan itu bukan hanya mengenal, tetapi menyadari bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Sehingga kita tidak sendirian. Jangan sampai apa yang terjadi di zamannya Tuhan Yesus, ketika Yesus menyertai para murid-muridnya. Tetapi para muridnya membiarkan Yesus tertidur. Sehingga angin taufan itu menerjang mereka. Dan mereka berupaya sendiri, tetapi ketika mereka tidak mampu, baru mereka membangunkan Yesus. Hari ini hal yang sama, saudara, bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Jangan kita membiarkan sendiri, terus kita ini sibuk dengan kekuatan kita. Ketika kita nggak mampu, baru ingat.
Saudara, jangan sampai seperti itu terjadi lagi. Mari kita terus bersama-sama dengan Roh Kudus untuk berjalan bersama-sama supaya Dia menuntun langkah kita. Bahkan dikatakan yang ketiga, yaitu Dia akan diam di dalam kamu. Jadi kita tahu pertama, mengenal. Kedua, menyertai. Ketiga, diam di dalam kamu. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana saudara? Dia ada di dalam diri kita. Justru karena Dia menyertai kita, maka Dia ada dalam diri kita. Nah, kalau Dia menyertai kita, Dia ada di dalam diri kita, terus kita tidak mengenalnya. Akhirnya kita jalan sendiri, menurut pikiran sendiri, akhirnya kita bertabrakan dengan Roh Kudus sendiri. Sebab itu, saudara, perlu satu bahwa kita harus mengenalnya sungguh-sungguh. Kita harus bergaul akrab mulai hari ini. Karena Dia menyertai kita. Dan bukan menemani jarak jauh, tetapi tinggal di dalam kita. Jadi bukan seperti seorang manusia, tetapi memang Roh Tuhan yang masuk pada kita. Sehingga saudara tidak perlu lagi takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita tahu, kita mengenal, dan kita menyadari Dia menyertai dan Dia ada di dalam diri kita. Sehingga tidak perlu lagi takut santet, takut setan-setan, takut sendirian, saudara. Kita harus belajar untuk saudara menyadari diri sendiri bahwa ada Roh yang luar biasa menyertai kita. Juga di dalam pelayanan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita ini kalau setelah ada Roh Kudus, saudara, kita ini harus menggarami dunia. Kita harus mempengaruhi. Ya, juga termasuk saudara, bagaimana kalau kita mau menggarami dan mempengaruhi dunia, kalau kita tidak meyakini bahwa Roh Kudus menyertai kita. Bagaimana kalau kita mau menggarami dunia dan mempengaruhi dunia, kalau kita tidak menyertakan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita? Bagaimana kita mau menggarami dunia, menerangi dunia, bahkan saudara mempengaruhi dunia, jikalau kita tidak memberikan dan mengenal Roh Kudus dengan benar? Sebab itu ketika kita melayani seseorang, orang itu bertobat atau tidak, itu dari Roh Kudus. Sedangkan kita, saudara, Roh Kudus tidak menyadari. Akhirnya dalam pelayanan kita tidak mengimpartasikan Roh Kudus itu sendiri. Itulah mungkin yang kita bicara tentang sebagai orang Kristen, orang percaya yang berjalan sendiri, padahal ada kuasa Allah yang menyertai, dibiarkan sendiri. Sehingga kita berjalan sendiri dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, sedangkan Allah ingin menolong kita. Sehingga diberikan, maka Tuhan ingin memberikan Roh penolong. Roh penolong kepada kita. Berarti Roh Kudus itu menolong kita, saudara. Jadi jangan berjalan sendiri. Nah, kalau kita mau menggarami, mempengaruhi dunia, para ladies devotion ini, pertama, saudara, kita harus belajar diperlengkapi juga oleh Tuhan. Sehingga, saudara, ketika diperlengkapi, ayo para ladies ini, yang khusus ada di gereja Bes ini, kan sudah terlatih, terdidik. Semuanya itu, saudara, ada pelajaran, baik di media maupun di tempat lain dari gereja Bes. Nah, itulah, saudara, kita harus merangkumnya, ya, mengintisarikan dalam kehidupan kita, mempraktekkan dalam diri kita. Sehingga firman itu terpancar melalui perilaku kita. Akhirnya, kita ini menggarami, bukan digarami. Kita ini mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Terlalu mudah seseorang, saudara, untuk mempengaruhi seseorang. Ketika kita ini merasa sebagai pelayan Tuhan, kemudian ada orang luar, entah itu apa, pemusik, ataupun jemaat gereja lain, ngomong, terus kita terpengaruh. Ataupun ajaran-ajaran dari saudara gereja-gereja yang sudah dianggap sesat seperti saudara Mormon atau yang lainnya. Terus kita masih terpengaruh, bukan mempengaruhi. Nah, di sini berarti saudara
kita belum memberikan diri kita untuk mengenal Roh Kudus dan untuk bersama-sama dan mengizinkan Dia tinggal memimpin kita. Sebab itu, saudara, teman-teman semua lihat di sini, waktunya saya lihat itu lihat di sini sudah ada beberapa yang sudah lulus S1. Nah, inilah waktunya kita ini mempengaruhi dan kita ini menggarami sehingga saudara kita itu ekspor pembicara, bukan impor pembicara. Kalau kita impor pembicara berarti kita terus digarami. Tetapi kalau kita ekspor berarti kita menggarami. Ekspor itu mengutus keluar. Karena gereja tidak pernah, saudara, untuk berbicara mencari utusan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengutus. Kata-kata mengutus berarti kita mengirim. Jangan sampai kita minta kiriman dari pendeta luar atau pendeta apa. Kita bukan mengecilkan pendeta luar. Mungkin sudah berkata, oh pengalamannya Pak, ceritanya Pak. Sebenarnya Alkitabnya sama. Saudara, itu masalah kita kurang meyakini. Kita kurang menikmati. Kita lupa bahwa kita utusan yang harus menggarami, juga harus mempengaruhi, harus menerangi, harus mengutus. Sehingga para teman-teman, ladies saat ini baik di lokal gereja masing-masing maupun pertemuan ini, jangan selalu bangga minta pembicara luar. Walaupun mungkin itu sekali-sekali ada, nanti dilaporkan kepada pemimpin supaya tahu apa yang perlu ditambahkan untuk sebagai pembanding, pemasukan, atau untuk memperlengkapi, itu kan begitu, atau untuk menghibur. Itu kan banyak sekali. Tetapi yang pasti di sini, para ladiesnya ini harus diperkuat. Karena gereja BES ini sudah bergerak. Nah, para ladiesnya inilah saat ini harus meyakini, harus kagum dengan ajaran kita. Back to Jesus teaching. Mungkin kita tuh bosan mendengar karakter Kristus, ajaran Yesus. Tapi orang luar itu belum. Begitu kita khotbah dia kaget. Ini kok baru ya? Padahal di Alkitab sudah ada. Tapi bagi dia baru asing. Berarti mereka belum menyentuh Injil itu. Mereka cuma mendengar, tapi belum menyentuh di dalamnya. Sebab itu, ayo para ladies, tingkatkan di lokal-lokal ini, kuatkan pembicara-pembicara, melatih pembicara-pembicara kita, menghargai materi bahan kita, menghargai para ladies-ladies kita, walaupun mungkin ada kekurangan sedikit, beri semangat, dan itu akan kita utus keluar. Bayangkan kalau kita ada 50 ladies, dan masuk di YouTube, dan kita kirim pembicara, mungkin ada dari gereja B, gereja C, Pak, kirim Pak pembicara dari BES. Oh, tunggu dulu. Kita mesti perkuat. Siapa yang bisa? Saudara, kita kirim, itu mempengaruhi, saudara. Mempengaruhi orang lain. Nah, makanya itu kenapa kita ada pemuritan. Kita ini dipanggil bukan untuk dipengaruhi. Tapi kita dipanggil untuk mempengaruhi. Sebab itu terutama untuk para ladies ini yang disebut penolong. Nah, kalau penolong itu berarti harus ada sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang perlu ditolong. Nah, Roh Kudus menolong kita hari ini. Karena ada sesuatu yang perlu ditolong. Sehingga kita harus menerima pertolongan Dia. Jangan menolak. Kita harus menghargainya. Sebab itu hari ini saya ingin supaya para ladies ini dewasa menyikapi. Mungkin ada teman kita khotbah, mungkin banyak sama. Atau gayanya kurang. Atau lihat aja dia berani nampil. Itu sudah bagus. Daripada kita nggak nampil, saudara, cuma mengoreksi itu keliru. Kalau dia bisa tampil, ada perasaan gemetar, takut, tegang, itu nilainya sudah bagus ya. Berarti sudah melatih diri. Nah, ini kita perlu, saudara, karena apa? Karena Tuhan mengajarkan, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Berarti ajaran Yesus. Pergilah. Berarti kita harus mengutus ladies ini pergi ke gereja lain. Pergi ke tempat organisasi rohani lainnya. Sampai mereka itu minta kepada BES. Tolong ya,
kirim pembicara nih, nah, saudara. Itu bagus. Ternyata kita enggak. Pak, Bu, tolong carikan pembicara luar. Kita bosan nih, saudara. Berarti kita ini, saudara, sudah bukan lagi ibaratnya ingin mempengaruhi, ingin pergi, tapi ingin didatangi. Kita harus merubah. Dan kita harus ikut, saudara, dengan roh penolong. Berarti kita harus keluar untuk menolong juga gereja lain, jemaat lain, melalui ajaran-ajaran yang ada di BES. Makanya perlu dimatangkan. Mungkin ada yang ngomong begini, Pak, maaf ya, kalau di BES itu si ladies ini khotbahnya tentang karakter Kristus, ajaran Yesus, hampir sama. Lah itulah satu warna untuk memperkuat kita. Dan kemudian kita pergi, saudara. Kita pergi. Nah, saudara lihat itu. Bagaimana wanita bijak. Sama semua. Tetapi digandrungin. Karena mereka meyakini, mereka mengagumi, mereka tuh mengutus. Lah kita ada bagus, mungkin kurang menyadari, nggak mau mengutus, cari orang yang mau ke kita. Nggak mau pergi, malah mau didatengin. Akhirnya, pelita itu tidak menerangi di kaki tiang. Tetapi di bawah meja. Kita tahu, tapi tidak bersinar di tempat yang tepat. Itu satu hal yang perlu kita renungkan. Mengapa ini roh penolong dan penolong? Ya tadi alasannya pertama. Sekarang kita alasan kedua. Tentang penolong itu. Nah kebetulan adalah para di situ penolong. Kalau penolong berarti ada yang perlu ditolong. Seperti tadi Roh Kudus, sebagai penolong berarti ada yang ditolong. Nah sekarang para ladies perempuan itu adalah penolong. Berarti ada yang perlu ditolong. Siapa yang perlu ditolong? Nah, kita baca dulu. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 23. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan, saudara. Saya cari dulu ya. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapakah itu? Perempuan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu, kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil daripadaku. Oke, saudara, setelah kita tahu, kita berbicara tentang bahwa Tuhan memberikan roh penolong untuk menolong dan ada yang perlu ditolong, fungsinya menolong. Dan kita sudah dijelaskan bahwa kita ditolong oleh roh penolong supaya kita menjadi terang, supaya kita ini menggarami, supaya kita ini pergi diutus, saudara, bukan datang, bukan mencari orang untuk datang mengajar kita, tapi kita yang harus menggarami. Sehingga gereja itu mengutus. Jangan sampai gereja itu mencari, saudara. Itu gereja yang sehat. Kenapa? Karena kita, saudara, ada roh penolong.
kalau kita ini ada roh penolong, pasti ada sesuatu yang perlu ditolong sehingga kita jadi bagus. Nah, karena kita bicara roh penolong dan penolong yang lain itu Roh Kudus. Tapi sebelumnya, sebelum Roh Kudus turun, maka Allah menjadikan seorang perempuan dari laki-laki. Untuk apa? Menolong laki-laki. Supaya dia tidak sendiri. Supaya ada sesuatu yang sepadan dengannya. Untuk berjalan bersama-sama. Untuk saling menguatkan. Kenapa laki-laki yang begitu kuat perlu seorang penolong? Nah, oleh sebab itu, saudara, para perempuan ini harus kembali kepada fungsi sebagai penolong. Yaitu artinya di sini ada yang perlu ditolong pada laki-laki itu. Salah satunya, saudara, yaitu kita harus bagaimana mendukungnya, ya, menghormati, dan bagaimana juga mendoakan. Itu namanya mendukung. Jadi kita menolong. Kenapa laki-laki itu kok gagal usahanya? Kenapa laki-laki suamiku ini kok punya masalah ini? Kok jadi begini? Kok jadi begitu? Mabuk dan sebagainya. Jangan menyalahkan dulu ke laki-laki, walaupun itu pasti salah. Tetapi justru ada penolong. Sehingga saudara, apakah cara menolong kita itu memarahi dia? Atau cara menolong kita mengusir dia? Atau cara menolong kita itu mendoakan dia? Ataukah cara menolong kita ini, saudara, ya berbagai macam cara. Apa yang tepat? Nah, saya yakin para perempuan sebagai penolong itu tidak mungkin lebih kuat gendong dia. Tetapi apa yang lebih kuat, saudara? Dalam diri perempuan itu. Minimal kalau kita bicara, ya itu imannya harus kuat. Doanya harus kuat, saudara. Ya, itu doa dan imannya tentunya Roh Kudus harus membebek dia supaya bisa menolong persoalan suami atau laki-laki. Karena Roh Kudus juga penolong. Nah, kalau Roh Kudus menolong, berarti perempuan perlu ditolong Roh Kudus supaya perempuan ini bisa menolong laki-laki, saudara. Jadi perempuan itu, ya boleh istri-istri itu atau para perempuan atau ladies ini, saudara, harus mulai sekarang imannya diperkuat, doanya diperkuat, saudara. Bukan itu saja, tetapi menyiapkan dirinya supaya Roh Kudus itu membimbing, menolong dia, supaya dia menjadi penolong yang baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana supaya perempuan itu bisa menolong yang baik, berarti dia harus dipersiapkan. Dia harus ditolong dulu oleh Roh Kudus. Juga harus dihibur dulu oleh Roh Kudus. Juga harus dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagaimana kalau dia lemah? Terus dia mau menolong suaminya. Bagaimana dia itu mau menghibur suaminya kalau dia sendiri tidak dihibur oleh Roh Kudus? Bagaimana dia mau menolong suaminya kalau dia tidak dipersiapkan oleh Roh Kudus? Bagaimana juga, saudara, kalau kita melihat seseorang perempuan ini ya, bisa melayani dengan baik kalau dia tidak ada Roh Kudusnya. Sebab itu hari ini kita perlu merenungkan kembali perjalanan hidup kita ini. Kita kembali dulu ke ayat 18 ya. Ke ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Ya, 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ingat, kembali lagi. Saudara, bagaimana kita mau menolong suami kita kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita mau menolong suami kita kalau tidak ada firman yang menguatkan kita? Bagaimana kita mau berdoa kalau iman kita tidak dikuatkan? Bagaimana kita bisa menghibur dia, saudara? Kalau kita sendiri ya tidak berjalan di dalam firman, bagaimana kita mau menasihati? Bagaimana kita bisa melayani dengan baik jikalau firman tidak ada dalam hidup kita? Sebab itu penting sekali yang perlu ditanyakan oleh para penolong istri ini. Apakah dia sudah siap
ditolong oleh Roh Kudus? Apakah dia menyadari, mengenal? Apakah dia menyadari disertai? Apakah dia menyadari kalau Roh Kudus ada di dalam dia? Apakah dia perlu ditolong terlebih dahulu, dikuatkan, dihibur, dipenuhi Roh Kudus? Apakah dia tahu fungsinya untuk menggarami, untuk mempengaruhi? Ya, mempengaruhi suami bukan untuk jelek, tetapi untuk lebih baik. Ada beberapa hal yang saya lihat, saudara, ketika seseorang menikah sama perempuan, kemudian suaminya dulu pelayanan, jadi nggak pelayanan. Dulunya baik di gereja, jadi berantem sama gereja. Nah, ini berarti, saudara, ketika kita ada pemberkatan, ketika kita mulai melihat seorang penolong, itu penting sekali. Di situ ada firman, ada iman, ada Roh Kudus, supaya dia dikuatkan dulu, dihibur dulu, dipenuhi, diperlengkapi, dipulihkan, disadarkan, sehingga dia mampu untuk menolong. Maka persoalan rumah tangga akan berkurang banyak. Tetapi kalau perempuan tidak menyadari dirinya penolong, tidak menyadari bahwa kehadiran dia untuk membuat keluarga dan suami lebih baik, sehingga dia bukan menjadikan baik, karena dia untuk lebih baik, saudara. Artinya, suami sudah kerja, hasilnya mungkin pas-pasan. Kita nggak bisa nuntut. Untuk lebih baik, ya perempuan ini muncul, supaya hasilnya bisa meningkat. Mungkin gairah, suaminya di rumah, karena dihormati, karena dilayani, saudara, ya didoakan, dikasih kekuatan firman, luar biasa. Jangan sampai, saudara, saya melihat ini, para ladies ini, saudara, akhirnya saya melihat suaminya, saudara, akhirnya jadi problem. Kenapa, saudara? Nah, disinilah letaknya. Kita sebagai penolong lupa untuk ditolong oleh Roh Kudus. Jadi, saudara, di akhir ini, marilah saudara sebagai penolong, saudara akan mampu menolong jikalau Roh penolong ada dan berperanan aktif di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau menyucikan setiap hati pikiran kami. Biar para ladies, para perempuan dimanapun juga menyadari dirinya adalah penolong yang bisa memberi pertolongan kepada orang yang perlu ditolong, terutama suami keluarganya. Oleh sebab itu, kesadaran untuk menjadi penolong terlebih dahulu, dirinya perlu ditolong oleh Roh penolong, Roh Kudus, diperlengkapi, dikuatkan, dihibur, dipulihkan, dan diurapi, sehingga bisa menggarami dan mempengaruhi suasana rumah tangga sesuai dengan Roh Kudus yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati para ladies semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit naik surga, menyediakan rumah, akan datang menjemput dan menghakimi. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah penolong yang penuh dengan Roh penolong dalam hidup kita. God bless. Shalom Jemaat BES. Saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES.
berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.